pesen taksi dulu. Aku pernah menyetujui hubungan mereka, Jordan, dan kamu tahu itu. Berharap Fatah bisa merasakan cinta yang sebenarnya dengan seseorang yang mencintai dia, cinta yang sama besarnya. Dan aku juga pernah mendukung perasaannya Fatah dengan siapapun perempuannya, Zahra atau siapapun. Aku hanya ingin Fatah bahagia. Fatah bisa merasakan bahagia yang tidak aku rasakan. Tapi Zahra itu bukan perempuan yang ringan, Jordan. Dia banyak membawa konflik, banyak membawa beban. Dan aku gak mau kalau Fatah menanggung semua itu. Dia anak aku, Jordan. Fatah bukan penyelamat dunia. Dan aku membesarkan dia bukan untuk menjadi penopang hidup orang lain, yang bahkan dia sendiri belum selesai dengan hidupnya. Zahra, dia bukan perempuan yang salah, Jordan. Tapi dia terlalu rumit untuk masa depan yang aku ingin lihat dari Fatah. Karena aku gak mau kalau nanti cucuku lahir dalam konflik, dalam ancaman, dalam ketidakpastian, yang bahkan mereka tidak bisa memilih, Jordan. Itu yang terjadi dengan Zahra sekarang. Ya, aku mengerti. Hanya saja, pastikan mereka tidak berhubungan lagi, Jordan. Walaupun hanya berteman. Itu yang aku mau. Di, ya? Maaf, mungkin Tante Amanda dan Om Jordan lagi sibuk. Kita mau pamit duluan. Oh ya sudah, biar nanti Bibi yang sampaikan ya. Iya, makasih Bi. Oke, yuk. Makasih ya, Bi. Iya, sama-sama. Tuan Devon sudah sampai, Nyonya. Saya minta mereka antar ke residensi. Baik. Ya, tempat ini lagi. Silakan masuk, Tuan. Pastikan tidak ada yang masuk ke residensi selain kita. Tidak juga Blade. ya Mama.
Sampai informasi selanjutnya, hanya kami yang boleh masuk ke dalam. Dan tentu, Nyonya Dominic. Baik, Nyonya. Kamu membuat Mama menjemput kamu seperti anak kecil yang kabur dari rumah. Kamu menikmati petualangan kecil kamu. Kamu nyaman di sana? Iya, Ma. Nyaman? Karena apa? Di sana, aku nggak selalu dituntut untuk menjadi sesuatu. Dan di sini kamu merasa dituntut. Aku merasa selalu bersalah. Kamu adalah Casarius. Dan nama itu bukan hanya hadiah. Itu adalah tanggung jawab. Dan itu bukanlah hanya sekedar nama keluarga. Tapi itu posisi dan konsekuensi. Dan posisi tidak pernah datang tanpa tekanan. Aku nggak pernah minta jadi Casarius. Devon. Aku cuma butuh ruang. Ruang. Kamu menyebut tinggal di rumah orang lain sebagai ruang. Dan Mama dengar, kamu bukan hanya tinggal di rumah keluarga Fernandes. Tapi kamu juga tinggal di rumah Zendiahra bersama Rose. Apa itu benar? Iya, aku sempat di sana. Apa yang kamu katakan pada mereka? Apakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya keluar dari rumah ini? Ma, aku nggak bocorin apa-apa, oke? Aku sumpah. Sumpah bukanlah alat negosiasi di keluarga ini, Devon. Tapi baiklah, paling tidak kamu tahu apa yang boleh dan tidak boleh diucapkan. Semoga saja. Dan kamu tahu kenapa Mama tidak bisa membiarkan kamu bebas berkeliaran? Mama nggak percaya sama aku. Devon, dunia di luar sana tahu siapa kamu. Dan sebagian dari mereka menunggu kamu untuk lengah. Termasuk keluarga yang kamu anggap nyaman itu. Nyaman itu adalah sebuah ilusi sementara. Sesuatu yang kamu pikir hangat belum tentu aman. Tidak semua yang kita miliki, kita pilih. Tapi kita tetap harus menjaganya. Aku cuma mau hidup biasa. Tidak ada yang biasa di keluarga ini, Devon. Dan sampai kamu cukup dewasa untuk mengerti setiap konsekuensi atas langkahmu, kamu tidak boleh keluar dari residensi. Berapa lama? Sampai Mama yakin kamu tidak akan membahayakan diri kamu ataupun keluarga ini. Tidak ada kunjungan dan tidak ada pergerakan. Jadi, aku dikurung. Kamu diamankan. Sama aja. Rasa dan realita sering berbeda. Dan kamu akan belajar untuk membedakannya. Mulai hari ini, kamu tidak akan keluar tanpa izin Mama. Tidak ada kunjungan dan tidak ada komunikasi tanpa disetujui. Dan selama kamu tinggal dengan nama ini, maka kebebasanmu bukanlah keputusan pribadimu. Ma, Dan kalau sampai suatu hari
Mama mendengar satu informasi yang keluar dari mulut kamu, Mama tidak akan menegur kamu. Karena kamu tahu, Mama tidak akan sanggup melindungi kamu lagi dari apapun yang terburuk yang mungkin menimpa kamu. Kamu adalah putra saya, dan saya tidak akan membiarkan kamu hancur hanya karena kamu ingin merasa bebas.